kata para pentolan Partai Demokrat soal revisi UU TNI. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI, yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri. Saya akan menyampaikan saja kegelisahan seperti nurani yang mendesak-desak begitu ketika membaca naskah akademik itu. Salah satunya itu jelas tercantum di dalam kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU itu dinyatakan bahwa penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian, lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam Undang-Undang TNI. Ini memancing pertanyaan yang sangat mendasar. Karena apa? Karena proses berpikir yang dimunculkan itu post factum istilahnya. Artinya sudah dilakukan lalu dibutuhkan legitimasi. Ini kan cara berpikir yang sangat berbahaya. Marilah kita bersama-sama memperhatikan betul hal-hal yang mencemaskan ini. Jadi bukan bahwa ada kepentingan mau membatasi peran TNI, tapi bahwa membatasi itu memang sesuai dengan hakikat dari TNI sebagai alat negara bagi pertahanan. Saya lillahi ta'ala, imparsial itu cinta terhadap TNI. Tapi kita pengen juga TNI itu yang benar dong. Masa jenderal bisa kaya raya, prajurit miskin? Ya kan begitu. Mas kalau pergi ke Halim, kita kalau pergi ke perumahan prajurit ke Halim aja, ini nggak jauh dari sini kan? Atau ke Cijantung misalnya. Rumah-rumah itu Mas, banyak sekali yang pendek, temboknya setengahnya dari triplek itu di Jakarta Mas. Bayangkan kalau Mas kita pergi kemana? Ke Bolaan Mongondo sana di Sulawesi misalnya. Atau kita pergi ke pedalaman, ke Padang Sidumpuan misalnya. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana kondisi teman-teman yang dinas di Yahukimo, Tolikara, Nduga? Nyawa mereka bagaimana? Makan mereka bagaimana? Mereka gak diperhatikan Mas, prajurit ini Mas. Jadi saya katakan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini bukan untuk prajurit. Revisi Undang-Undang TNI ini untuk segelintir perwira. Kalau memang serius kita ngomong bahwa revisi Undang-Undang TNI untuk prajurit, ngomong dong soal kesejahteraan prajurit. Tapi kan pasalnya nggak dibahas di sini soal kesejahteraan prajurit. Maksudnya ngomong dong bahwa misalnya ada tanggung jawab negara untuk misalnya memberikan rumah kepada mereka. Mas, teman-teman saya ini anak-anak prajurit tuh ketika orang tuanya pensiun mereka bingung kontrak di mana Mas. Karena seumur hidupnya ketika mereka jadi TNI mereka nggak sempat mikirin dirinya sendiri untuk misalnya bangun rumah, beli rumah. Pertama gajinya kecil, mereka tidak bisa beli rumah, gitu ya. Kemudian ada larangan berbisnis, yang memang nggak boleh, memang harusnya, tapi dibiarkan. Jadi banyak sekali imparsial itu mendampingi teman-teman purnawirawan TNI yang digusur-gusur sendiri oleh TNI. Padahal mereka selama ini menafkahkan jiwa dan raganya untuk Republik, tapi ketika pensiun tidak dihargai. Di banyak tempat terjadi. Harusnya itu dong yang dibahas, itu dong yang diomongin, bukan justru ngomong soal penempatan jabatan sipil. Bukan justru malah ngomong perluasan peran. Kalau kita cinta dan bangga sama TNI kita. Siapa sebenarnya di balik revisi Undang-Undang TNI ini? Depannya P, belakangnya O. Pramono. Prabowo Subianto. Oke. Gimana ceritanya sih? Jadi begini. Sebetulnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Yeah. Nah, pasca dia menang sebagai presiden terpilih di Februari, itu ada pembahasan di internalnya Kemenhan. Jadi ini bisa nggak nih diselesaikan di akhir masa jabatannya dia sebagai Menteri Pertahanan begitu. Nah, ini cerita Bambang Eko ya. Bambang Eko ketika itu sebagai staf khusus atau asisten khususnya Prabowo di Menteri Pertahanan. Sekarang Bambang Eko itu adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara. Nah, intinya adalah
dibilang periode itu tidak nutup istilahnya atau tidak memungkinkan. Ya. Dan juga ketika itu masih masa transisi. Nah, Prabowo lalu bilang ya sudah kita bahas di bulan-bulan pertama kita berada di istana. Istanaku. Jangan dilempar lagi ya. Dikirim-kirim. Oke. Kenapa Prabowo ingin merevisi ini sih? Karena Prabowo ini melihat undang-undang yang lama, undang-undang TNI lama ini usang, Prab. 34 2004 dan juga 2004. Dan juga banyak turunan-turunannya yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya Prabowo berpikir perlu ada pembaharuan di situ. Termasuk ada pasal-pasal soal demokrasi dimasukkan di sana, supremasi sipil juga dimasukkan di sana. Intinya kalau kata Bang Eko, TNI juga harus transparan seperti itu, dan juga ya supaya tidak menimbulkan gejolak di publik gitu. Ya walaupun kita tahu ini kan kemudian ujungnya ternyata juga memperkuat di fungsi ya. Betul, karena ditambah kan ya. Ada penambahan gitu, dan tentu saja pada negara demokrasi itu seharusnya peran militer itu sudah semakin dijauhkan dari sipil gitu. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR mendapat beragam tanggapan dari para elit Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono mengatakan dalam proses revisi UU TNI tak hanya melibatkan DPR, tapi juga pemerintah, tentara dan sipil. RUU TNI adalah produk yang kita revisi bersama, melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal-pasal tertentu. Kita ingin supremasi sipil tetap dikedepankan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya. Karena TNI adalah pengawal kedaulatan negara, kata Wakil Ketua MPR RI itu, dikutip dari akun X resmi Partai Demokrat, Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025. Kemudian, tanggapan lain datang dari anggota Komisi DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rizky A.R. Natakusuma. Ia memastikan dalam proses penggodokan RUU TNI, Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menyuarakan aspirasi publik. Kami memastikan telah menyuarakan aspirasi publik terkait RUU TNI dan wejangan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Jadi kekhawatiran yang selama ini disuarakan juga itu yang kami tampung dan kami suarakan dalam rapat panja, ungkapnya. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton S. Suratto berharap RUU TNI bisa menghasilkan sebuah regulasi yang seimbang, menjaga profesionalisme TNI, dan pada saat yang sama mendukung sistem demokrasi dan meritokrasi yang sehat di Indonesia. Diketahui, RUU TNI yang baru disahkan ini berfokus pada 3 pasal utama, yakni Pasal 7 tentang operasi militer selain perang OMSP, Pasal 47 yang memperluas ruang lingkup jabatan TNI aktif di kementerian dan lembaga dari 10 menjadi 14 kementerian lembaga, serta mengenai masa bakti atau usia pensiun prajurit yang dimaksudkan untuk mencapai keadilan bagi abdi pertahanan negara. Revisi UU TNI diketahui merupakan bagian dari upaya reformasi pertahanan yang lebih adaptif terhadap tantangan keamanan modern. Beberapa poin utama dalam revisi ini meliputi peningkatan profesionalisme TNI melalui penguatan tugas pokok dan fungsi sesuai prinsip demokrasi, penyesuaian terhadap dinamika keamanan nasional dan global, terutama dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti siber dan terorisme, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi pertahanan negara. DPR RI berharap dengan revisi ini, TNI dapat semakin fokus pada tugas pertahanan negara tanpa terlibat dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Komitmen DPR terhadap supremasi sipil tetap menjadi jaminan bahwa revisi ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1990.